Jadi apalagi kalau kita masuk klubnya tidak terdaftar di PBSI ya. Nah ini mau kemana arahnya kan kita nggak tahu. Susah berjalan waktu ketemu Jojo. Suatu strategi yang berani yang luar biasa lah. Iya, ini yang memberikan saksi kan dari badan dopingnya. Iya, saya pengen bikin klub sepak bola. Apa sih masalahnya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman gue ketemu lagi di podcast gue ya. Kali ini saya akan membicarakan ya euforianya masyarakat Indonesia saat ini sedang bahagia, senang karena meraih Piala Thomas ya, yang udah lama sekali belum pernah kita dapatkan sejak 2002 dan saat ini saya akan ngobrolin tentang bulu tangkis bersama beliau adalah pemilik PB Ardes ya, dan juga udah lama berkecimpung dalam olahraga bulu tangkis alias badminton ini dengan Mas Ari Wibowo. Mas Ari, assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Senang nih Mas Ari ya, Indonesia bisa dapat Piala Thomas lagi ya Mas Ari ya. Wah, sangat bangga, sangat senang, luar biasa. Itu kita udah dari 2002 Mas Ari. Iya. Dari 19 tahun yang lalu nih belum pernah dapat Piala Thomas lagi nih, kayaknya ini di mana masalahnya itu kok sampai kita baru bisa saat ini nih? Tentu ya untuk menjadi seorang juara itu kan berproses ya. Jadi kalau sekarang di tahun 2021 ya, mungkin sebenarnya bisa, kan harusnya biar bisa jelas arahnya. Iya, siap. Jadi kalau sebenarnya kan Piala Thomas itu digelar kan tahun 2020. Tapi karena ada Covid sehingga digelar 2021. Jadi ya sebenarnya ini udah penantian panjang, proses panjang. Tentu dalam hal ini saya ucapkan selamat ya kepada khususnya kepada atlet yang telah bekerja keras, para pelatih yang telah menerapkan strategi sehingga kita bisa memenangkan Piala Thomas kemarin, dan tentu juga kepada seluruh jajaran pengurus ya, PBSI dari segala tingkatan, baik itu Pengkap, Pengprov sampai dengan PBSI pusat yang telah bekerja keras ya, sudah hampir 20 tahun ya, 19 tahun kita menanti bibit-bibit baru ya. Baru kemarin bisa terjawab gitu. Jadi saya ucapkan selamat. Ini luar biasa masyarakat Indonesia menanti ini. Kalau mungkin sebelumnya seperti yang sudah pernah saya katakan, medali emas sudah menjadi tradisi dari Olimpiade. Iya. Jadi semangat kita ya kan, semangat masyarakat Indonesia ini masih menggelora, ditambah lagi ini. Kemarin yang Jepang ya, Olimpiade yang di Jepang ya, iya. itu dapat emas ya. Betul. Untuk yang ganda putri ya. Ganda putri dan di tunggal putra kita juga dapat medali perunggu ya. Ditambah lagi euforianya Piala Thomas ini sendiri. Luar biasa, jadi luar biasa. Happy banget ya. Happy luar biasa. Jadi saya sendiri selaku ya mungkin saya punya klub, mungkin masih klub kecil ya, tetapi ikut merasakan efek itu. Jadi anak-anak menjadi luar biasa semangatnya, latihannya juga menjadi lebih giat lagi, lebih getol lagi gitu. Iya, itu sekian lama prosesnya itu yang Mas Ari tahu apa aja sih yang sebenarnya dilakukan itu? Apakah diperbanyak turnamennya di setiap daerah atau apa Mas Ari yang sehingga sekarang terbentuk nih pemain-pemain kita ya, unggulan-unggulan nih ya. Kayak kalau saya lihat rankingnya juga di dunia juga antara 1 sampai 10 masuk 10 besar gitu ya. Iya. Ya tentu kalau mungkin
untuk menjadi atlet profesional itu tahapannya kan ya mungkin banyak ya mungkin memang dilalui dari kecil, ya dari pradini sampai dengan mungkin dewasa. Nah, itu tahapan-tahapannya ada ya. Tentu turnamen memang sangat dibutuhkan, tetapi ya tidak melulu kita harus turnamen, latihan juga tetap perlu. Nah, tujuan turnamen itu sendiri mungkin kalau untuk meningkatkan ranking dia ya, mencari pengalaman ya, tetapi tetap persiapannya ya dari awal dia harus memiliki basic dulu, memiliki fisik yang cukup, teknik yang mumpuni ya, dengan kategori-kategori usia-usia masing-masing ya, dari usia dini, anak-anak ya. Jadi di pelatnas itu mulai anak-anak kecil udah ada di pelatnas itu belum ya? Gimana tuh kalau misalnya ini karena banyaknya obrolan tentang Piala Thomas, banyaknya. Jadi orang-orang tua tuh banyak pengen, anaknya pengen jadi atlet bulu tangkis. Nah, itu gimana? Apa harus ikut klub dulu atau gimana Mas Ari? Karena mereka pengen jadi atlet nih, seperti mereka ini. Oh, yang jelas pasti ya. Kalau kita berbicara pengen menjadi atlet nasional ya, pertama yang harus ditempuh dia harus belajar dulu di klub. Nah, tentu klub apa? Klub yang terdaftar di PBSI. Jadi kan banyak juga klub yang tidak terdaftar ya. Nah, di sini harus klubnya itu terdaftar. Jadi dia harus di bawah kalau di daerah ya, itu di bawahnya Pemkab, pengurus ya, pengurus kabupaten, pengurus kota. Nah, nanti paralel itu. Nah, nanti tahunya gimana Mas Ari itu antara ini PB yang terdaftar enggak, kita nggak tahu. Nah, itu harus tanya klub itu sendiri terdaftar nggak di PBSI, ya kan? Nah, nanti kalau tidak itu ya saya tidak ngomong sia-sia ya, tetapi lebih terjal lagi jalannya. Jadi tetap mutlak dia harus masuk klub yang di bawah naungan PBSI. Oh, jadi PBSI ini nanti akan mencari bibit-bibit itu di klub-klub itu ya? Betul ya. Nanti kan ada apa? Semacam tahapan berjenjang ya. Di setiap kabupaten ada namanya kejuaraan tingkat kabupaten. Di sana kan ada dipantau sudah ranking poinnya, terus kira-kira potensinya, kemampuan tekniknya, fisiknya dan sebagainya. Baru di provinsi, ya kan? Nah, di provinsi dari setiap kabupaten kota di wilayah satu provinsi kan diadakan event ya. Nah, itu. Nah, dari situ nanti timbul lagi. Juaranya siapa dibawa ke tingkat nasional. Oh gitu. Nah, di nasional ini baru di situ kelihatan sama pengurus pusat PBSI. Berarti emang berjenjang. Iya. Emang terjal banget. Iya. Jadi apalagi kalau kita masuk klubnya tidak terdaftar di PBSI ya. Nah, ini mau kemana arahnya kan kita nggak tahu. Nggak tahu, cuma sekedar ini aja ya, jadi sekedar hanya hobi-hobian aja ya. Itu mah buat olahraga sebiasanya aja. Tapi kalau emang mau menjadi atlet berarti emang harus daftar di klub dan itu klub-klub terdaftar di PBSI ya, sehingga bisa dilihat oleh pihak PBSI. Dalam hal ini bisa dikontrol, ini yang berpotensi ini gitu ya berarti ya. Iya. Memang sih seperti itu. Nah, kembali lagi nih ke tim Thomas dan tim Ubernya. Nah, untuk tim Uber ini kita kemarin nggak mendapatkan apa-apa ya Mas Ari ya berarti ya? Sampai perempat final aja. Sampai perempat final ya? Iya, kayaknya sudah. Apa nggak lolos fase grup ya? Iya, fase. Itu memang mungkin emang dari dulu emang Uber kayaknya kurang ini ya, dari potensi pemain-pemain perempuannya emang di Indonesia sulit atau gimana Mas Ari? Pencariannya? Ya mungkin saat ini masih terkendala. Ya memang profesi sebagai atlet ini kan ya perlu kerja keras ya Mas ya. Walaupun sebenarnya kalau sekarang melihat atlet sendiri itu cukup menjanjikan. Atlet tuh kalau menang bonusnya gede Mas Ari, miliaran tuh dari bukan hanya bonus lagi ya kan. Pokoknya udahlah. Kalau sekarang tuh jadi PNS. Bukan, orang udah nggak salah lagi lah. Nggak salah ya. Apalagi kalau kita berbicara bulu tangkis di Indonesia, udah nggak salah. Udah nggak salah ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini terutama ya adik-adik ya kan, anak-anak putri di seluruh Indonesia, ayo kesempatan iya lagi dicari bibit-bibit yang perempuannya nih biar bisa ngejar ke Uber ya. Betul. Aduh, luar biasa. Tapi kalau
dari permainan kemarin Mas Ari, aku mau balik ke Thomasnya nih. Iya. Kalau dilihat tadi itu kan kita itu kayak tertati-tati juga dalam menghadapi lawan-lawan nih Mas Ari. Kan ada yang sampai harus rubber ada juga yang harus sampai menuju ke 21 itu si Ginting dan si Jonathan Christie itu untuk meraih itu kayaknya perjuangannya luar biasa sekali kan. Nah, ini kan berarti kan masih bisa kompetitif gitu loh. Ada mungkin dari yang dihadapi dari lawan sendiri juga itu kan perlu yang namanya emosi, kesabaran dan lain-lain itu kan main bulu tangkis kayaknya nggak cuma main teknik aja tapi pakai pikiran juga. Betul Betul nggak Mas Ari? Oh, harus. Bulu tangkis mutlak. Mutlak ya? Oh, mutlak, harus cerdas, harus smart ya. Menaruh. Iya, sepersekian detik dia harus mengambil keputusan, ya kan? Harus bagaimana, harus melakukan smash, lob, chop, ya kan? Nggak fokus, nggak fokus aja, out aja dikiranya masuk kan? Iya, jadi tidak hanya berbicara teknik dan fisik, udah jelas. Tapi secara fisik kayaknya kalau kita lihat olahraga bulu tangkis itu olahraga yang semuanya bergerak nih. Betul. Tangan, kaki, badan semuanya bergerak, termasuk otak kayaknya bergerak juga. Iya. Ini cukup melelahkan. Iya. Di atlet-atlet Indonesia ini dari segi kemampuan daya tahan tubuhnya itu kita kan terlalu cepat lelah nih. Iya. Untuk atlet Indonesia nih. Iya. Jadi kalau saya perhatikan kemarin ya, terutama pas di partai final, ini menunjukkan. Jadi memang proses penantian panjang itu terjawab, kondisi fisik ya, tim Thomas kita memang lebih siap. Okay. Dari babak semifinal waktu kita ketemu Denmark aja, itu pemain Denmark Anders Antonsen aja udah susah berjalan waktu ketemu Jojo. Sampai tabrak ya. Iya, tapi Jonathan Christie kan masih seger kan. Nah, ini menunjukkan memang ya luar biasa. Jadi fisik daripada orang kita ya, tim Thomas kita. Nah, ini sudah dipersiapkan. Jadi ya PPSI sekali lagi saya ucapkan selamat. Di luar daripada persiapan yang matang, strategi pelatih yang saya sangat acungin jempol ya. Karena mungkin lawan membaca ini pasti ganda pertama kan andalan kita kan Minion kan. Minion, iya. Ya, di luar itu masih ternyata bukan Minion. Bukan Minion. Ada lagi pelapis Indra Aksan. Enggak juga. Ya kan, Palah Fajarian kan. Iya kan? Jadi kan mungkin tadinya ya mungkin tim Cina konsentrasi bagaimana mempelajari Minion dan The Daddies ya, tetapi yang keluar itu buyar kan. Nah, bahkan di ganda kedua juga kita sudah mempersiapkan kombinasi antara apa namanya Gideon itu ya? Bukan, Aksan dengan Daniel Martin. Oh, yang keduanya. Iya, ini suatu strategi yang berani yang luar biasa lah. Kan padahal itu belum pernah dipasangkan. Ya? Iya. Tapi itu yang nggak bisa dibaca oleh lawan ya. Iya. Jadi yang tadinya perkiraan mereka adalah ini Minion nih yang akan tampil nih di partai pertamanya ganda ya. Iya. Ternyata yang muncul malah Fajar ya. Betul. Oke, luar biasa. Mas Ari, ini kalau lihat suasana euforia masyarakat yang Thomas ini ada sedikit agak rasa kecewa gitu ya. Ketika tidak ada bendera Indonesia nih yang berkibar nih Mas Ari. Itu yang muncul malah bendera PBSI ya. Kita kan itu orang-orang luar negeri mungkin ini bendera dari mana gitu ya PBSI. Walaupun kita agak senang karena ada berkumandang Indonesia Raya, tapi kayaknya agak kecewa gitu kenapa bendera itu nggak sampai muncul. Mungkin dari lingkupnya Mas Ari di lingkungan sebagai lingkup pengurus PBSI ya. Walaupun sekarang Mas Ari bukan pengurus PBSI, tapi mungkin tahulah informasi ini kenapa kok sampai bendera Indonesia itu nggak ada itu berkibar. Ya itu kan mungkin sama-sama kita tahu bahwasanya di tingkat internasional itu kan ada badan anti doping internasional itu kan. Nah, di Indonesia sendiri mungkin dari pemerintah kurang memperhatikan ini dengan baik
Ya tentu memang ini implikasinya sebenarnya kalau bagi atlet ataupun bagi PBSI pengaruh ada, tapi besar sih enggak. Yang penting kan sekarang ya menang kan, tetap aja kita menang. Tetap piala tetap datang. Cuman kan yang rugi kan bangsa Indonesia sebenarnya. Rugi, merah putih yang harusnya bisa berkibar, nah, itu tidak berkibar. Tapi bendera PBSI kan berkibar. Berarti PBSI jaya dong, iya kan? PBSI-nya yang jaya. Ya, tapi kan yang rugi sebenarnya kan Indonesia. Nah ini sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya kepada LADI ya yang menangani tentang doping ini ya, supaya ini dijalankan. Itu LADI itu di bawah pemerintah dalam arti atau koordinasi apa? Koordinasi kementerian? Supervisinya kan ada di KONI atau? Enggak, di Kemenpora ya. Kemenpora. Iya, di Kemenpora. Kemenporanya kurang ini berarti, kurang memperhatikan itu ya. Atau emang nggak tahu sama sekali mungkin ya? Ya tahu, mungkin Mas ya. Saya sendiri kan tidak tahu ada di sana, mungkin dianggap tidak terlampau krusial atau bagaimana, tetapi waktu Olimpiade kayaknya berkibar ya. Olimpiade masih berkibar. Nah, ini kan sebenarnya dengan kasus Rusia ya kan, waktu ikut Olimpiade itu tidak membawa nama Rusia, tetapi membawa nama klub organisasi olahraganya. Ini sebenarnya kan harus menjadi perhatian. Oh iya itu. Di situ pemerintah tidak cepat ya, bukan pemerintah kita menunjuk siapa-siapa ya. Di sana kan sudah ada jelas yang menanganin itu namanya LADI itu kan. Ya, tapi kan atlet kita nggak ada yang pakai doping kan? Tidak ada. Tidak ada kan? Saya rasa tidak ada. Iya, berarti apanya sih yang saya juga masih bingung, maksudnya ngurus apanya sih ini sebenarnya? Ya itu memang secara periodik ya, itu harus melaporkan. Jadi secara sampling kan harus dites. Ya kan, dites nanti secara administrasi kan dilaporkan di sana. Nanti dari LADI itu melaporkan juga ke badan internasionalnya kan, ke WADA itu kan. Nah, makanya ini kan sanksi dari sana gitu. Sanksi dari WADA tapi langsung ke organisasi olahraga dunia berarti ya? Iya, ini yang memberikan sanksi kan dari badan dopingnya. Iya. Menginformasikan ke badan-badan olahraga dunia. Iya, di masing-masing negara kan pasti ada untuk peserta itu. Oh, kayak gitu sampai sejauh itu ya? Iya. Wah, itu harus kayaknya ya rugi sih sebenarnya. Rugi, Indonesia itu rugi kalau nggak ada berkibar itu. Iya. Tapi yang penting kan kita menang ya. Kita menang. Kita ada Piala Thomasnya ya. Iya. Tetap PBSI jaya. Iya. Justru ini kan mungkin ya teguran bagi pemerintah ya, supaya bisa memperhatikan. Itu atlet tahu Pak? Atlet tahu itu kalau itu akan seperti itu atau saya rasa namanya atlet itu tugasnya kan fokus, berlatih dan bertanding ya. Ya ini adalah tugas daripada pemerintah ya. Dan sebenarnya secara organisasi kayak PBSI pun tugasnya sudah dijalankan dengan baik ya kan. Dia membina, dia melatih ya kan, udah ada masing-masing. Jadi ini yang salah bukan atletnya, bukan PBSI-nya ya kan. Nah, ya pemerintah yang mengurusi bidang itu aja. Yang ya kita nyalahkan juga nggak usah terlampau inilah. Yang penting Indonesia tetap berjaya. Yang penting substansinya kita menang Piala Thomas gitu lah ya kan. 19 tahun bro, 19 tahun kan dapat Piala Thomas. Betul. Seneng banget sih Bang. Aduh luar biasa sampai semua kayaknya lini masa media sosial semuanya tentang Piala Thomas ya. Tapi sampai sekarang belum balik ya. Iya. Atlet-atletnya masih bertanding lagi ya? Masih. Ini minggu ini kan lagi bertanding di Denmark Open ya. Denmark Open ya. Mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik ya. Dan itu untuk kegiatan internasional bendera itu tidak berkibar, atau mungkin kayak kegiatan Denmark itu bisa juga nanti nggak berkibar juga? Oh enggak, kalau kegiatan seperti kayak Denmark Open itu tidak ada seremonial tentang negara, itu tidak ada. Biasanya kan multi event. Jadi kalau seperti Asian Games, SEA Games, ya ini tidak sebatas tentang bulu tangkis ya. Nanti sebentar lagi kita akan ada yang MotoGP di Mandalika. Terus apa? Itu juga termasuk juga dalam lingkup doping gitu ya berarti? Iya. Lembaga doping itu ya? Betul lah, itu yang mungkin perlu dipikirkan. Tapi kalau kayak sekarang Indonesia Open, ini Denmark Open, terus nanti ada Swiss itu mungkin tidak ya. Tidak. Tetapi ya jangan
jangan terlena. Iya, jangan terlena. jangan Nanti dibiarin aja gitu. Betul, nanti kadang kita nggak tahu kapan butuhnya kan. Wah ini santai, ini enggak tahu-tahu udah lewat gitu loh. Seringnya seperti itu. Oke Mas Ari, ini bulu tangkis kayaknya olahraga udah ciri Indonesia itu. Pokoknya orang sampai ada omongan yang nggak enak gitu kan. Apa itu? Indonesia cuma ngandelin bulu tangkis untuk dapat piala emas di Olimpiade maupun di itu, kayaknya cuma ngandelin bulu tangkis. Itu omong-omong kayak gitu gimana Mas Ari itu? Ya harusnya insan olahraga yang lain gregetan ya. Padahal kalau kita bicara Indonesia, olahraga paling populer itu sepak bola. Sepak bola ya. Bulu tangkis ini jangan sampai sepak bola kesalip bulu tangkis Oke. loh. Iya kan? Ya support ya nih ya. Iya. Paling nggak bikin semangat ya. Ini kalau saya jadi pengurus sepak bola, perasaannya itu udah nggak tahu kemana. Iya kan? Apakah sepak bola nggak diurus? Diurus, iya. Tapi kenapa ya? Kenapa? Nah itu, saya gregetan tuh. Sebenarnya saya jadi juga harus bikin klub sepak bola dong. Harinya. Saya ada keinginan. Bikin persatuan sepak bola ya? Iya, saya pengen bikin klub sepak bola. Apa sih masalahnya gitu? Iya, maksudnya ini pada kita ya, bener loh. Sepak bola coba saya tanya, sampean bisa main bola nggak? Ya kalau cuma nendang-nendang aja ya bisa. Ya. Futsal bisa. Tapi iya kan, umumnya orang Indonesia tuh main sepak bola bisa. Dan dia tahu gitu loh. Bisa. Dan kalau kita bicara dulu ya, kita sempat menjadi macan Asia, eranya Ribut Wahyudi, Budi Wahyono, Robi Yaakob yang dari Persib Bandung. Nah itu kan Indonesia, Korea aja kita babat dulu kan. Kok sekarang kita lawan Singapura aja. Ricky Yaakob ya dulu ya. Ricky Yaakob ya. Sekarang kita lawan Singapura aja ngos-ngosan. Timur Leste. Lawan Timur Leste. Kalau sampai lawan Timur Leste, saya nggak habis pikir itu. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah ini. Jadi gregetan ya. Ya saya gregetan. Saya mungkin bener. Saya nanti mau bikin klub sepak bola. Nanti tunggu kiprah saya di dunia sepak bola. Tunggu kiprah saya. Badminton udah punya, tinggal sepak bola ya. Nanti kalau sepak bola berjaya, pindah lagi mau bikin boxing. Tapi intinya kan semua untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Iya. Mas Ari. Saya selaku warga Indonesia merasa prihatin tentang olahraga yang satu ini. Iya kan. Merakyat tapi kok kayaknya nggak juara gitu. Nggak juara. Susahnya di mana? Karena dengan merakyat ya, contoh bulu tangkis ya. Dengan hobi anak-anak itu ada di sana, itu memudahkan kita mencari bibit-bibit kan. Nah, sepak bola harusnya kan seperti itu. Karena sepak bola itu populer Mas Ari, sehingga mudah dipolitisasi. Nggak ikut-ikut. Oke guys, terima kasih. Itu obrolan kita sama Mas Ari ya, untuk membicarakan tentang badminton ya, terutama untuk Piala Thomas. Alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan Piala Thomas, dan saya ucapkan selamat buat seluruh pelatih, atlet dan pengurus PBSI yang telah berhasil meraih Piala Thomas di tahun ini setelah kita puasa sejak 2002. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat.